sana. Siapa setia, amin, haleluya, terima mahkota. Sesudah ini hidup kekal, amin, haleluya. Sesudah ini, amin, haleluya, sinar terang pagi, haleluya. Malaikat hidup, haleluya, di surga mulia, amin, haleluya. Bulan dunia, amin, haleluya, dan air mata, amin, haleluya. Sesudah ini, haleluya, tiada lagi, amin, haleluya, di surga mulia, damai sentosa, haleluya. Tiada air mata, amin, haleluya, kelak di sana. Siapa setia, amin, haleluya, terima mahkota, amin, haleluya. Sesudah ini hidup kekal, amin, haleluya. Sesudah ini gentar dan payah, amin, haleluya. Bagai dan megah, semua akan berlalu di dunia, semua akan lenyap. Oh hari suka, amin, haleluya. Oh hari mulia, amin, haleluya. Sesudah ini hidup kekal selamanya, amin, haleluya. Di surga mulia, amin, haleluya, damai sentosa, amin, haleluya. Tiada air mata, amin, haleluya, kelak di sana. Siapa setia, amin, haleluya, terima mahkota, amin, haleluya. Sesudah ini hidup kekal. Wahyu pasal 21 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Hidup kekal, haleluya, di surga mulia. Dan yang kelima, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan adalah tepat dan benar, amin, haleluya. Terima mahkota, amin, haleluya. Sesudah ini hidup kekal, amin, haleluya, di surga mulia, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai Kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu,
Amin. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu Bapa. Sesudah ini, amin, haleluya, kami akan terima mahkota, amin, haleluya, bersama Tuhan Yesus, hidup kekal di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Kau sediakan dalam hidup kami semua, anak-anak-Mu Bapa. Izinkanlah sebentar kami baca firman-Mu Bapa. Kuduskanlah hati kami, tubuh jiwa roh kami Bapa. Kuduskanlah ya kan sebentar kami untuk terima firman-Mu. Amin, haleluya. Di surga mulia, amin, haleluya, damai sentosa, haleluya, tiada air mata, haleluya, kelak di sana. Siapa setia, haleluya, dan taat pada firman Tuhan, haleluya, akan terima mahkota dan hidup kekal. Terima mahkota dan hidup kekal di surga. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau berjanji Engkau akan memberikan mahkota kehidupan dan hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Bagi kami yang cinta Tuhan Yesus, yang setia dan taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami didapati berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ampuni dosa kami semua, dan layakkan sebentar kami baca firman-Mu. Kuduskan tubuh jiwa roh kami, kuduskan mulut hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan kami semua dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa, hal. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada rahmat, anugerah, kasih karunia Tuhan Yesus yang besar. Kalau Tuhan masih pelihara hidup Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya di dalam keadaan sehat, ini anugerah Tuhan. Karena sesuai dengan puji-pujian ini, sesudah hidup ini, semuanya dunia akan berakhir. Usia kita berakhir, dunia akan berakhir, pekerjaan kita, pelayanan kita, semua di dunia akan berakhir, akan selesai. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 9 ayat 4, selagi hari siang, mari kita melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapa. Karena nanti ada waktunya, malam tiba, tidak seorang pun bisa bekerja. Selagi ada kesempatan, mari pergunakan kesempatan yang indah dari Tuhan untuk kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca kitab 1 Samuel pasal 20. Puji Tuhan, kita sudah lalui Fatsal dari 1 sampai Fatsal 19. Dan saat ini pagi ini kita memasuki 1 Samuel Fatsal yang 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku?
Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah ayahku tidak akan berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembuhkan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika demikian, begini dikatakannya, baiklah, maka hamba-Mu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkan kesetiaan-Mu kepada hamba-Mu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di depan Tuhan dengan hamba-Mu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku pada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu, sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayah menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti yang menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, dan janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Ayat 17 terakhir. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang begitu indah, yang sudah kita baca dan dengar 1 Samuel pasal 20 ayat 1-17 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan, yang penting setia menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu kita mau setia cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat kepada Tuhan Yesus, dan kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ini penting. Setia dan cinta kepada Tuhan Yesus dan taat melakukan firman Tuhan. Dan kalau para firman Tuhan kita bicara di sini, semuanya inti dari Alkitab, dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, 66 kitab, 1189 pasal, ada 31.173 ayat. Semua hanya disimpulkan dua intinya. Secara vertikal, mengasihi Tuhan, dan secara horizontal, hidup saling mengasihi. Dan itu tertulis di dalam Markus pasal 12. Coba kita baca ya. Supaya sebelum saya jelaskan ini, inti ini dulu. Karena semua perbuatan Yonatan, perbuatan dari Daud, intinya dalam kehidupan kita sama. Yaitu intinya kembali kepada aturan firman Tuhan dalam Markus pasal 12 ayat 30-31. Ini perintah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ini kasih secara vertikal. Dan yang kedua, aturan dari Tuhan, kasih secara horizontal. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hukum utama firman dan ajaran di dalam Alkitab itu mengasihi Tuhan. Karena apa? Yesus sudah mengasihi kita. Dia sudah rela berkorban di atas kayu salib. Bukti yang sempurna.
kasih yang agung, mulia, dan kudus, dan tidak ada bandingannya. Kasih Tuhan. Dan bentuk respon kita karena kasih Tuhan, marilah kita mengasihi Tuhan, yaitu kita mau taat setiap perintah Tuhan, yaitu perintah Tuhan yang kedua. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti diri sendiri. Nah, ini terjadi dalam kehidupan Yonatan dan Daud. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita sudah baca firman Tuhan, supaya kita belajar firman Tuhan, supaya kita koreksi diri. Apabila kita di luar firman, mari kita ubah. Kita hidup sesuai standar yang firman Tuhan. Ini standar firman Tuhan. Kata firman Tuhan katakan yang penting, yang terutama secara vertikal harus mengasihi Tuhan. Dan kalau mengasihi Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, maka kamu akan melakukan segala perintah. Melakukan perintah Tuhan yang kedua, hukum yang kedua, yaitu hidup saling mengasihi. Seperti Yonatan mengasihi Daud, Daud mengasihi Yonatan. Terbukti, mari Bapak Ibu kita belajar di sini kisah dua pribadi baik daripada gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus seperti ini, saling mengasihi, saling mencintai, bukan saling mengkhianati. Dan kalau kita mencari sahabat, mari kita mencari sahabat seperti Yonatan. Daud dan Yonatan terjadi hubungan persahabatan yang begitu luar biasa. Komitmen saling cinta, saling mengasihi. Dan bukti nyata pada waktu saudara baca di sini, Raja Saul kan ingin bunuh Raja Daud. Atau waktu itu Daud belum menjadi raja. Raja Saul ingin membunuh Daud karena dasarnya iri hati. Dasarnya Saul tidak ada firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan, perintah Tuhan kan harus saling mengasihi. Tidak boleh seperti Yonatan. Yonatan saling mengasihi sehingga dia berani komitmen. Dan kalau kita baca kemarin ya di pasal 19 terjadi suatu agreement, saudara. Apapun informasinya Daud mau dibunuh sama Saul, Yonatan memberikan informasi yang bagus kepada Saul, memberikan kedamaian. Kita belajar, saudara, kalau ada konflik antara satu sama lain, si A konflik dengan B, si A benci kepada B, maka kita C ini harus memberikan juru damai, Bapak. Harus kita menjadi pendamai seperti Yonatan memberikan kedamaian. Pada waktu dia bicara kepada Saul, ya, coba kita baca, buka ulang yang kemarin, 1 Samuel pasal 19. Itu Yonatan memberikan cerita yang baik, good news kepada Saul. Sehingga Saul yang tadi rencananya membunuh Daud tidak jadi. Coba saudara baca 1 Samuel pasal 19 ayat 4 demikian. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ini bagus. Memberikan berita good news, bukan bad news. Tapi belajar kita memberikan informasi-informasi yang baik. Jangan kita menjadi provokator, mengkhianati saudara kita, dijelek-jelekan. Jangan, ampun. Termasuk saya, setiap kita mari kita sadar. Kalau kita pernah melakukan ampun sama Tuhan, kita ampun sama Tuhan. Jaga mulut bibir Tuhan. Engkau beri jaga lidah nih Tuhan. Supaya lidahku memberikan berita yang baik. Seperti Yakobus di kitab Yakob. Lidah itu seperti api yang bisa membakar hutan, yang bisa memberkati dan bisa mengutuk. Tapi kita malah pagi ini yang sudah menerima firman Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Kita belajar supaya kita memberikan informasi-informasi seperti Yonatan, sehingga dia komit untuk memberikan suatu komitmen, sehingga mereka komit. Coba kita lihat di sini komitmen di ayat 15, 16, 17. Jangan engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lama. Ini berarti komitmen. Sehingga komitmen dari Yonatan Daud di ayat 17. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Mari kita saling mengasihi dan saling memberikan maaf. Dan mari memberikan informasi yang positif. Good news. Seperti saya memberikan ayat yang terakhir. Amsal 17 ayat 17. Ayat 17 ya. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Mari kita mencari persahabatan yang memberikan berita good news, bukan bad news, sehingga apa? Menjadi juru damai. Karena apa? Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 5, berbahagialah orang yang menjadi pendamai, bukan provokator. Minta ampun sama Tuhan. Kalau kita yang lalu seringkali menjadi hal yang tidak benar, ampun terima saya. Ampun Tuhan. Bentuk hidup kita supaya hidup kita menjadi serupa dengan Kristus dan hidup seperti apa yang Alkitab katakan, to be like Jesus, seperti Yesus, sehingga hidup kita nanti kelak
layak berjumpa dengan Tuhan. Karena sasaran kita nanti adalah hidup kekal surga buat selama-lamanya. Puji Tuhan, melalui firman-firman yang selalu kita baca, kita tiru anak-anak Tuhan yang baik seperti Daud dan Yonatan, memberikan komitmen contoh teladan yang baik, yaitu saling mengasihi dan hidup di dalam damai karena ada kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di surga mulia, amin, haleluya, damai sentosa, amin, haleluya, tiada air mata, amin, haleluya, kelak di sana. Siapa setia, amin, haleluya, terima mahkota, amin, haleluya, sesudah ini, haleluya, hidup kekal, amin, haleluya, di surga mulia, amin, haleluya, damai sentosa, amin, haleluya, tiada air mata, amin, haleluya, kelak di sana, haleluya. Siapa setia, amin, haleluya, terima mahkota, amin, haleluya, sesudah ini hidup kekal, amin, haleluya, sesudah ini hidup kekal, amin. Kita bersama Tuhan Yesus masuk dalam kerajaan surga, amin. Puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan kita ibadah online onsite, dan Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.